Hey guys, balik lagi sama Haru dan hari ini kita akan bahas mengenai Ophiuchus. Jadi banyak banget teman-teman aku yang bertanya ke aku, Ophiuchus tuh sebenarnya beneran nggak sih? Jadi si zodiak ke-13 ini sebenarnya tuh jadi nggak sih ngegeser zodiak-zodiak kita? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Ophiuchus. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi apa itu Ophiuchus? Memiliki nama Latin Serpentarius dan pertama kali muncul pada abad kedua, Ophiuchus merupakan salah satu dari 88 rasi bintang. Nah, zaman dulu ini Ophiuchus ini sebenarnya diakui oleh Ptolemy dan dimasukkan oleh ke 48 rasi bintang yang lagi dia list itu. Beliau mendaftarkan Ophiuchus sebagai rasi bintang ke-29 dari 48 list itu dan diperkirakan akan muncul 1700 tahun lagi. Terletak di kuadran ketiga bagian selatan bumi, Ophiuchus dapat dilihat di garis lintang antara plus 80 derajat dan minus 80 derajat. Tetangganya ada Aquila, ada Hercules, ada Sagittarius, Libra, Scorpio, dan Serpens. By the way, Ophiuchus ini tuh masih termasuk familinya Hercules ya. Terus kenapa sih Ophiuchus itu mendadak aja bisa nongol begitu aja? Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya nih ya, Ophiuchus ini sebenarnya lagu lama kaset rusak. Dari sejarahnya, Ophiuchus sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Lebih tepatnya pas era-eranya bangsa Babilonia tuh lagi getol-getolnya lah jadi astronom gitu. Sebenarnya penemu-penemu yang penemu atau yang nggak sengaja nemuin Ophiuchus ini kayak semacam kena prank sama rasi bintangnya. Dari dulu Ophiuchus itu letaknya udah duduk manis diapit sama Scorpio dan Sagittarius. Jadi sebenarnya penemu-penemu ini nih ya kayak cuma di prank aja gitu sama Ophiuchus ini. Kayak contohnya ada satu astronom Denmark, Tycho Brahe, yang menemukan Ophiuchus di tahun 1572. Nah, astronom modern ini membuktikan kalau apa yang mereka lihat itu sama seperti yang Tycho Brahe itu lihat di tahun 2006. Jadi sebenarnya Ophiuchus ini emang udah berpindah lokasi ya, udah muter lah intinya selama dalam kurun waktu yang cukup lama lah sampai bisa dilihat lagi. Fun fact, Ophiuchus ini sebenarnya bisa banget loh kita lihat pakai mata telanjang, nggak perlu pakai alat-alat yang aneh-aneh dan mahal itu. Karena Ophiuchus ini sebenarnya merupakan salah satu rasi bintang yang paling terang. Nah, sekarang kita akan bercerita sedikit mengenai mitos dari Yunani ini ya. Jadi ada apa sih cerita di balik Ophiuchus ini? Sebenarnya ada banyak versinya, tapi ya aku cuma akan bahas yang lumayan terkenalnya aja lah ya. Nah, yang pertama kita akan bahas versi pertamanya nih ya. Jadi dikatakan ada orang namanya Asclepius nih. Nah, Asclepius ini merupakan anak dari dewa Apollo. Pada suatu hari, dia melihat Glaucus, putra Raja Minos, sedang melintas di depannya. Terus entah gimana ceritanya ya, memang namanya cerita zaman dulu tuh emang agak aneh. Si Glaucus ini tuh kelempar dari kereta kudanya dan dia tenggelam ke kubangan penuh madu gitulah. Pokoknya kayak toples atau pokoknya tempat intinya tuh penuh madu. Terus dia mati. Ya, mati. Terus si Asclepius melihat ada ular yang datang ke tubuh si Glaucus dan si Asclepius ini ceritanya ngebunuh ular itu. Udah dong, nyampe sini dong. Gak lama, si ular kedua ini tuh datang ngebawa suatu ramuan herbal. Nah, ular ini entah gimana ceritanya juga, nggak ngerti juga ya guys. Jadi ular ini nuangin atau ngasih ramuan ini dari herbal ini ke ular yang mati itu. Gak lama, ularnya tuh kembali hidup gitu loh. Nah, melihat itu, Asclepius coba ngambil ramuan itu dari si ular ini dan dia kasih ke Glaucus ini.
Gak lama Glaucus kembali hidup. Itu cerita pertamanya ya. Asklepios dibesarkan oleh Chiron. Jadi Chiron ini adalah sesosok centaur yang bijak dalam mitologinya. Nah, si Chiron ini yang dikaitkan sama rasi bintang Centaurus. Chiron ini jugalah sosok yang mengajarkan Asklepios menjadi seorang penyembuh. Dikatakan dalam mitologi lainnya lagi nih. Jadi ini udah beda versi lagi ya guys. Jadi versi yang banyak banget. Di versi yang ini si Asklepios ini diberikan darah Medusa Gorgon oleh Dewi Atin. Jadi dikatakan di vena tangan kirinya itu ini tuh racun, sedangkan di vena tangan kanannya si Medusa ini itu sebenarnya adalah obat yang bisa menyembuhkan orang dari kematian, bahkan kematian sekalipun. Dalam kisah lain, Asklepios dikatakan menyembuhkan anak dari Theseus, yaitu ya Hippolytus ya. Jadi ceritanya Hippolytus ini terlempar dari kereta kudanya, terus dia ya meninggal. Nah, Hippolytus ini adalah yang sering dikaitkan dengan rasi bintang Auriga yang berlambang ya kusir gitu loh. Jadi ya itu versi ketiganya. Sebenarnya banyak lagi sih versinya, cuman segitu aja ya. Lanjut dari si cerita mitologi ini, pada akhirnya si Asklepios ini dibunuh oleh dewa Zeus. Kenapa? Soalnya dewa kematian atau dewa of god of underworld ini, si Hades, itu komplain ke Zeus kalau dia takut land of tanahnya dia itu kering sama jiwa-jiwa orang yang meninggal. Maka dari itu Zeus ngebunuh Asklepios dengan cara Zeus nyamber petir ke Asklepios gitu. Jadi dikirim petir gitulah, terus Asklepiosnya mati. Tapi karena Zeus merupakan dewa yang cukup bijak ya, jadi dia bukan gak berterima kasih sama sekali. Justru karena dia ngeliat niat baiknya si Asklepios ini, Zeus menjadikan si Asklepios ini rasi bintang, yaitu Ophiuchus. Makanya kalau misalkan di mitologi Yunani ini, sebenarnya Ophiuchus ini dilambangkan sebagai serpent bearer ya, atau orang yang membawa ular gitu. Karena dilansir dari yang tadi ya cerita pertama tuh, ya dia kan orang yang ngebawa ular atau melihat ular itulah. Nah dari situlah si Ophiuchus ini dijadikan bintang. Jadi sejarahnya begitu guys. Ribet ya, ribet, tapi ya gitu. Nah, Ophiuchus yang kontroversial ini sekarang akan kita bahas kasus-kasusnya. Banyak banget dari kalian yang panik kalau zodiak kalian tuh geser. Jadi kalau kita lihat nih ya, Ophiuchus ini menempati tanggal 29 November sampai 18 Desember. Tapi kalian boleh bernafas lega sih sebenarnya, karena ini tuh semua cuma kayak prank sematanya dari alam semesta. Jadi nggak beneran ya, Ophiuchus ini nggak beneran menjadi zodiak ke-13. Yang Leo tetap Leo, yang Cancer tetap Cancer, yang Capricorn tetap Capricorn. Pokoknya tetap. Jadi kontroversinya ini memang cukup unik dan agak bikin pusing ya sebenarnya guys. Karena pada tahun 1930, International Astronomical Union sebenarnya sudah mengajukan untuk mengganti deretan zodiak menjadi 13. Bahkan nih ya, lebih lucunya lagi, orang-orang ini mau nambahin zodiak sampai 14, yaitu zodiak ke-14 Cetus. Jadi 13-nya Ophiuchus, 14-nya Cetus gitu. Tapi untungnya nggak jadi ya. Jadi zodiak kita tetap 12 rasi bintang. Nah, kalau kalian sempat dengar, baru-baru ini kontroversi mengenai NASA mau nambahin zodiak ke-13 ini juga juga ada lagi, terdengar lagi. Sebenarnya untungnya NASA sudah meluruskan kalau itu semua hoax. Nyambung dari cerita yang tadi, faktanya bangsa Babylonian sudah menetapkan 12 zodiak. Dan setiap zodiak diwakili oleh 12 rasi bintang yang dilewati oleh matahari di titik yang berbeda.
Jadi sebenarnya mereka ini tuh nggak menyangkal keberadaan Ophiuchus ya, tapi mereka ini cuma tidak memasukkan Ophiuchus ke dalam rasi bintang zodiak ini. Bukan rasi bintang ya, zodiak. Jadi kenapa gak dimasukin? Karena mereka cuma ngeliat ya nggak cocok saja sama hitungan kalender mereka. Jadi sebenarnya Ophiuchus ini tuh diakui, hanya tidak dimasukkan. Nah sekarang ya orang-orang ini berusaha untuk menjadikan zodiak 13. Menurut aku sih itu agak sedikit di luar gimana ya, gemes lah, pokoknya bikin gemes, di luar logika gitu. Dan cuma 12 rasi bintang inilah yang setia ngikutin perputaran benda-benda langit di tata surya, yang ya hitungannya tuh nggak pernah meleset gitu loh. Kayak Ophiuchus misalnya, ya dia setiap berapa ribu tahun sekali baru ada lagi. Sedangkan misalnya nih kita contoh kayak Venus itu setiap 2 tahun muternya, dan itu pasti gitu loh. Sedangkan rasi bintang yang lain tuh nggak pasti, makanya nggak dimasukin ke dalam deretan zodiak. Nah yang terakhir aku akan membacakan sifat dari Ophiuchus ini. Kalau dari simbolnya, orang yang memegang ular dan seorang penyembuh juga, Ophiuchus memiliki sifat yang pintar, cerdas, dan haus akan pengetahuan. Kalau dilihat dari mitologinya juga ya tadi, sifatnya juga bisa menjadi orang yang ringan tangan ya. Jadi memang Ophiuchus ini tuh suka nolongin orang. Meskipun introvert, tapi Ophiuchus ini bukan berarti nggak bisa ngomong ya. Jadi mungkin memang pemalu, mungkin memang introvert, tapi masih bisa, kecerdasannya tuh masih bisa dipakai dan keluarkan melalui kata-kata. Nah, dari sini juga bisa kelihatan kalau Ophiuchus itu kadang kalau ngomong tuh agak nyablak ya. Jadi harus berhati-hati dengan perkataan yang dilontarkan. Jadi ini cuma gambaran ya guys, karena Ophiuchus ini kan ada orang yang menerima sebagai zodiak ke-13, ada yang tidak menerima. Contohnya aku. Jujur aku nggak terima Ophiuchus itu sebagai zodiak ke-13. Tapi intinya sifatnya kurang lebih seperti itu. Oh ya, by the way, Ophiuchus ini juga tidak memiliki elemen ya. Tapi kalau misalnya nih Ophiuchus punya elemen, mungkin dia akan masuk ke elemen antara air atau udara sih. Oke guys, sekian dari cerita Ophiuchus ini. Pembahasan mengenai Ophiuchus ini memang sangat-sangat menarik ya, karena ini kontroversial sekali. Bahkan untuk astrologer dan astronomer di luar sana mungkin juga banyak yang komplain, gak cuma aku doang. But anyway, aku juga mau tahu pendapat kalian mengenai Ophiuchus. Kalian boleh tulis di bawah di komen. Kalian tuh sebenarnya zodiaknya pindah gak sih? Atau kalian punya pendapat apa mengenai Ophiuchus? It was a very fun topic. Aku sangat menikmati membuat video kali ini. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain notifikasi kalian. Bye-bye!